Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aspal Edu, channel yang membahas tutorial seputar dunia pendidikan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana tutorial Google Meet untuk guru atau pengajar. Ya, sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu ada yang bertanya, apa itu Google Meet? Oke, baik, kita langsung saja ke Google. Kita ketikkan Google Meet. Ya, Google Meet adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan VCon atau video conference, layaknya seperti Zoom, Webex, Microsoft Teams, dan lain-lain. Lalu apa keunggulan Google Meet dibandingkan dengan yang lain? Nah, itulah yang akan kita bahas kali ini. Oke, untuk melakukan sebuah meeting menggunakan Google Meet, saat ini kita hanya perlu akun Google atau Gmail. Ya, jadi kalau Anda sudah memiliki akun Google, Anda sudah bisa menggunakan Google Meet. Oke, langsung saja. Misalkan saya sudah memiliki sebuah akun Google, lalu kita klik Google Meet. Nah, lalu di sini akan ada pilihan mulai rapat atau masukkan kode rapat. Kalau kita adalah seorang host yang akan membuka room rapat, maka kita klik mulai rapat. Kalau kita merupakan seseorang yang diundang untuk mengikuti rapat, maka kita akan masukkan kode rapat, ya. Lalu klik bergabung. Nah, saat ini saya akan membuka room rapat. Karena itu saya akan mengklik mulai rapat. Nah, pada saat kita membuka room, sebelum membuka room, kita akan dihadapkan pada sebuah pilihan. Apakah kita akan mengaktifkan mikrofon atau menonaktifkannya. Nah, pada saat ini saya menonaktifkan mikrofon dan menonaktifkan kamera. Ya, setelah ini sudah dipastikan, kemudian saya juga akan memastikan juga settingan dari audio yang saya gunakan ya dengan cara mengklik tombol 3 di sini, lalu mengetikkan setelan, lalu melihat settingan mikrofonnya ya. Mikrofon yang saya gunakan sekarang adalah mikrofon Realtek ya. Kemudian yang untuk videonya speaker yang default digunakan di laptop. Nah, sekarang karena sudah dipastikan suara saya juga sudah terdengar, ini adalah indikator bahwa suara saya sudah masuk, maka saya pun akan mengklikkan gabung sekarang. Oke, saya sudah bergabung di dalam rapat ini atau di dalam Meet ini gitu ya. Nah, yang saya perlu lakukan sekarang adalah saya tinggal mengundang orang lain untuk masuk ke dalam rapat yang kita miliki saat ini. Caranya adalah dengan cara mengkopikan teks ini baik melalui WhatsApp atau melalui messenger yang lain atau melalui SMS ke peserta yang akan kita undang. Atau kita juga bisa memberitahu kode ini ya, kode yang beberapa digit ini kepada orang lain yang akan bergabung dengan rapat kita, gitu ya. Contoh di sini saya sudah memberikan kode ini misalkan kepada 3 orang. Kita tunggu 3 orang ini untuk bergabung. Ya. Nah, ini sudah ada yang masuk. Ya, Asep Angeles mana? Kita terima. Dan sudah bergabung. Oke, ini adalah saya sendiri yang sudah meminta bergabung dan saya terima. Kemudian kita akan menunggu orang lain lagi untuk bergabung dengan kita ya.
Kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Oke, kita simpan dulu. Kita menunggu orang lain yang kedua untuk bergabung. Oke, saat ini sudah ada device yang kedua. Kita terima, ya. Kita terima. Oke, ini adalah saya juga, gitu ya. Dan saya juga akan mengaktifkan kamera dan kita akan mencoba untuk mengaktifkan yang ketiga, device yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga ini, agar Anda tahu bagaimana cara login kan di HP, saya akan tampilkan ya. Saya akan tampilkan layar. Oke, kita coba buka Google Meet-nya, yang ini ya, Google Meet-nya. Lalu kita masukkan kode yang diberikan oleh si guru ya, guru yang memberikan kode atau host yang memberikan kode, di mana kode tersebut diperlukan untuk kita agar bisa masuk ya, ke dalam room rapat tersebut. Makanya di sini saya akan mengklik meeting code ya. Dan meeting code yang tadi itu, yang tadi saya share adalah yang ini ya. Nah, ini. Klik join meeting. Kemudian klik ask to join. Nah, kemudian setelah saya merequest untuk bergabung, nanti di tampilan Google Meet-nya akan ada tampilan seperti ini. Seorang ingin bergabung dengan rapat ini. Kita terima. Nah, ya, dan masuk gitu ya. Jadi sekarang sudah ada 3 device yang bergabung di perangkat atau di room ini, sehingga totalnya ada 4 orang ya. Oke, nah kita sekarang sudah masuk ke dalam rapat. Andai kata saya seorang guru, ya, saya seorang guru, maka saya sekarang sudah bisa memulai materi yang akan diberikan kepada siswa. Nah, manakala Anda memang baru dalam Google Meet ini, dan memang Google Meet ini memang pasti baru karena memang baru diluncurkan untuk semua orang menggunakan fasilitas Google Meet yang gratis. Karena sebelumnya Google Meet itu hanya bisa didapatkan di akun-akun organisasi seperti G Suite. Nah, oleh karena itu, mari kita mengenal fitur demi fitur agar kita bisa paham ya bagaimana cara menggunakan Google Meet itu sendiri. Oke, baik. Sebagai seorang pengajar, tentunya hal yang pertama yang akan saya pahami ketika menggunakan Google Meet adalah kita akan mencoba tahu seberapa banyak partisipan yang bergabung. Dan partisipan yang bergabung itu bisa dilihat di pojok kanan adalah di sini. Ada 4 orang yang bergabung dan kita bisa mengeklik 4 orang ini siapa saja ya, siapa saja dan kita bisa melakukan sesuatu terhadap 4 orang ini. Contohnya untuk guru host, misalkan saya akan unmute atau memute atau mengeluarkan atau memberikan pin ya ke guru host ini. Pin itu tujuannya apa? Pin itu tujuannya agar dia bisa ditampilkan di layar utama ya. Itu untuk fitur yang user, fitur orang-orang di sini. Kemudian ada juga fitur chat. Ya. Fitur chat ini digunakan manakala selain kita melakukan video conference, kita juga bisa berkirim pesan. Ya. Hai, selamat pagi. Nah,
lalu itu pasti akan muncul di tampilan user, ya. Tampilan user di sini, ya, contohnya di menu chat ini, di tampilan HP siswa, di sini akan muncul. Nah, hai, selamat pagi. Selamat pagi juga, Pak. Nah, ini akan muncul dan balasan dari siswa akan masuk ke sini, gitu ya. Itu adalah tampilan user dan chat. Oke. Kemudian fitur yang lainnya yang perlu dipahami ketika kita menggunakan Google Meet adalah bahwa kita harus mengenal yang namanya presentasikan sekarang. Presentasikan sekarang adalah fitur di mana kita akan melakukan sharing layar, ya, layar desktop kita kepada siswa. Contoh, saya akan melakukan presentasi kepada siswa, makanya saya tinggal klik presentasikan sekarang. Nah, kita akan memilih di sini layar apa yang akan kita presentasikan. Untuk gampangnya kita pilih saja seluruh layar Anda. Nah, kemudian kita klik sekali lagi di layar kita dan kita klik share. Nah, saat ini layar kita sudah dipresentasikan kepada seluruh siswa. Ya, untuk membuktikannya, saya sekarang akan membuka slide PowerPoint, misalkan contoh algoritma ini ya. Maka siswa nantinya saya akan kembali ke tampilan siswa di sini ke Mycast akan melihat tampilan yang saya berikan gitu ya. Oke, kita coba setting tampilan siswanya ya. Oke, kita akan setting. Ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya. Seluruh layar yang ada di saya saat ini, ya di sini ya. Di sini itu pun nampil di siswa, gitu, di siswa. Dan ketika misalkan saya misalkan ingin menggerakkan kursor ini ya, kursor ini juga akan tampil di siswa, gitu ya. Itu akan tampil di siswa. Oke, kemudian fitur yang lainnya. Ya, fitur yang lainnya ya, kita stop sharing dulu. Nah, sekarang kita akan melihat fitur yang lainnya. Selain presentasikan sekarang, di halaman depan juga ada namanya aktifkan mikrofon, keluar dari panggilan, dan aktifkan kamera. Nah, ini fitur dasar di mana manakala kita misalkan kita mikrofonnya ingin diaktifkan, kita tinggal klik. Nah, maka sudah terdengar di samping kan ada suara. Nah, itu karena mikrofon ini diaktifkan gitu ya. Kemudian ada juga fitur video. Video ini juga bisa diaktifkan dan nanti tampilan muka saya itu akan tampil di siswa. Mengapa saya tidak aktifkan ini? Karena fitur kameranya sedang digunakan untuk record dari video yang ditampilkan di YouTube saat ini gitu. Jadi kamera laptop saya cuma satu, jadi saya gunakan hanya untuk merekam layar ketika saya melakukan perekaman untuk YouTube ini gitu ya. Jadi untuk di aplikasi Google Meet-nya saya tidak aktifkan. Ini yang fitur dasar gitu ya, yang presentasikan mikrofon, kemudian keluar dari panggilan dan aktifkan kamera. Gitu ya. Di sini juga ada detail rapat. Nah, detail rapat ini manakala kita lupa gitu ya dengan link yang akan kita share di WhatsApp misalkan. Ini ada di sini linknya ya, ada di sini gitu ya.
Oke. Kemudian fitur yang lainnya adalah eh, kita akan melihat di pojok kanan bawah ada titik 3. Titik 3 ini adalah menu setting. Menu setting seperti halnya kita tadi pada awal ketika ingin masuk ke dalam room, kita mengklik titik 3. Nah, ini juga sama. Di dalam titik 3 ini ada namanya ubah tata letak, layar penuh, aktifkan teks, setelan, laporkan masalah, laporkan penyalahgunaan, dan bantuan. Dan di sini yang paling penting ya, yang paling penting dalam fitur ini adalah yang ubah tata letak. Nah, kita bisa mengubah tata letak auto, sidebar, sorotan, atau bersusun. Ya, contoh kita akan menampilkan layar bersusun layaknya di Zoom misalkan. Kita klik, ya, kita klik, maka tampilan layar pun akan bersusun gitu ya. Kemudian ketika kita ingin tampilannya seperti sidebar, nah ini tampilannya seperti ini gitu ya. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian manakala kita ingin tampilannya sebagai sorotan, sorotan seperti ini. Gitu ya. Ini fitur yang ubah tata letak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah layar penuh. Ketika kita klik layar penuh, maka pilihan-pilihan menu-menu itu tidak terlihat. Yang terlihat adalah full screen gitu ya. Itu menu layar penuh dan kita bisa langsung keluar layar penuh. Kemudian ini aktifkan teks. Teks telah diaktifkan untuk subtitle. Ini saya kira tidak terlalu penting. Kemudian ini yang selanjutnya adalah menu setelan. Nah, menu setelan ini sangat penting. Kita bisa melihat mikrofon apa yang sedang kita pakai, speaker apa yang sedang kita pakai, ini ada di sini. Dan kita juga bisa melakukan uji coba, gitu ya. Kemudian ada video, videonya jenis kameranya apa, pixelnya berapa. Ini ada juga di pengaturan, ya. Nah, itu adalah pengaturan-pengaturan dasar yang sangat penting untuk dipahami, gitu ya. Manakala kita ingin presentasi kita berjalan dengan lancar. Nah, ini tampilan dari kamera HP ya, kamera HP. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah fitur yang sangat sederhana sebenarnya di Google Meet ini, tidak seperti Microsoft Teams yang sangat banyak sekali fiturnya, namun cenderung akan lebih sulit untuk dipahami. Di Google Meet ini fiturnya saya kira sedikit, tapi memang itu yang paling dibutuhkan oleh kita, gitu ya. Dan satu hal perbedaannya kalau saya bandingkan dengan Webex adalah bahwa di Google Meet ini kita sebagai host tidak bisa mute semua user secara massal, ya. Jadi kita kalau mau mute itu satu-satu, gitu ya, dengan cara tadi ya. Ya, dengan cara seperti ini. Ini udah mute semua. Kemudian yang paling penting juga, gitu ya, bagaimana caranya kita melakukan record ya, record terhadap jalannya rapat ini, gitu ya. Nah, untuk record ini ternyata untuk Google Meet gratis yang ada di Google Gmail atau Google akun biasa itu ternyata tidak didapatkan di sini. Nah, untuk akun-akun enterprise atau akun G Suite for Education ada fasilitas recordnya di sini, dan dari record itu akan disimpan di Google Drive, secara otomatis akan masuk di Google Drive. Dan karena G Suite itu Google Drive-nya unlimited, jadi kita tidak ada
eh, kekhawatiran bahwa drive-nya itu tidak cukup gitu ya. Bapak dan Ibu, itu yang bisa kami bagikan di fitur-fitur dasar Google Meet ini ya. Jadi fitur-fiturnya sebenarnya sangat-sangat simple, namun simple dan sangat-sangat bermanfaat bagi kita gitu ya. Karena semua fiturnya ini saya yakin sudah diperhitungkan betul oleh Google bahwa fitur-fitur tersebut memang adalah fitur-fitur yang paling dibutuhkan di VCon atau video conference. Baik, sekarang bagaimana cara kita menutup rapat? Untuk menutup rapat, ya, untuk menutup rapat kita bisa meng-close saja ini ya. Ini akan rapat pun akan tertutup gitu ya. Rapat pun akan tertutup. Ya, atau bisa juga ya kita mengklikkan tombol merah seperti barusan gitu ya. Kita pun akan keluar dari rapat. Nah, bagaimana kalau kita keluar dari rapat? Apakah orang-orang yang lain yang ada di dalam room itu akan juga keluar? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ketika kita keluar dari rapat, maka mereka yang ada di dalam room itu masih tetap eksis atau masih tetap ada. Ini kita bisa buktikan manakala saya perlihatkan layar yang ada di HP ya. Ya, mana layar yang ada di HP ini, HP-nya masih jalan. Ya, jadi masih berjalan gitu ya. Dan barusan saya klik back HP-nya pun dan sekarang yang rapat tinggal berdua gitu ya. Yang rapat tinggal berdua. Baik Bapak dan Ibu, yang harus diketahui pula di dalam Google Meet ini adalah apa saja batasan-batasan yang bisa didapatkan di Google Meet ini gitu ya. Ini sangat penting manakala Bapak dan Ibu akan berkonsentrasi untuk menggunakan Google Meet ini sebagai pilihan utama untuk melakukan VCon. Yang pertama, yang memang harus dipahami adalah apa perbedaan antara Google Hangout, Google Meet, dan Hangout Meet. Nah, saat ini mulai April 2020, Hangout Meet dan Hangout Chat berganti nama menjadi Google Meet dan Google Chat ya. Jadi Google sudah mengumumkan pada 2019 lalu bahwa semua pengguna Hangout klasik akan dimigrasikan ke produk Meet dan Chat yang baru untuk menyediakan solusi konferensi video online tingkat perusahaan kepada semua orang ya. Jadi Google meluncurkan Google Meet versi gratis pada Mei 2020. Apakah Google Meet itu aman? Ya, Meet memanfaatkan infrastruktur Google Cloud yang aman secara desain untuk membantu melindungi data privasi Anda. Ya, karena Google Meet ini menggunakan teknologi Google Cloud yang sangat canggih dari Google. Apakah peserta eksternal dapat bergabung ke panggilan rapat? Tentu saja, Google Meet versi gratis, semua peserta harus login ke akun Google untuk bergabung. Ya. Anda dapat membuat akun Google dengan alamat email kantor atau pribadi. Bagi pelanggan G Suite, setelah membuat rapat, Anda dapat mengundang siapa saja untuk bergabung, termasuk orang yang tidak memiliki akun Google. Cukup bagikan link atau ID rapat kepada semua peserta. Oke, khusus bagi pengguna akun G Suite, itu bisa mengundang siapa saja, bahkan ketika orang itu tidak memiliki akun Google. Apakah Google Meet gratis? Ya. Siapa saja yang memiliki akun Google dapat membuat rapat video mengundang hingga 100 peserta dan mengadakan rapat yang berdurasi hingga 60 menit per rapat. Sampai 30 September, pengguna gratis dapat mengadakan rapat hingga durasi 24 jam per rapat secara gratis. Oke, jadi karena COVID-19 ini, Google memberikan toleransi pada 30 September, kita masih bisa melakukan rapat secara unlimited atau tidak terbatas. Ya. Nantinya, Google Meet itu hanya bisa digunakan 60 menit untuk user biasa. Tetapi untuk user G Suite, itu
bisa dilakukan unlimited. Dan batasannya untuk G Suite for Education itu sampai dengan 30 September itu pesertanya bisa 250. Dan nanti kesananya akan berkurang menjadi 100 saja. Apakah masa berlaku link Google Meet terbatas? Link rapat akan tetap aktif hingga rapat berakhir. Ya. Untuk rapat berulang, link akan tetap aktif selama rapat tersebut masih diulang. Jadi, link rapat itu selama masih dipakai, ya masih bisa digunakan. Gitu ya. Kemudian, apakah Google Meet memenuhi persyaratan industri saya? Nah, ini untuk corporate ya. Ini produk-produk termasuk Google Meet ini menjalankan verifikasi independen secara rutin atas kontrol keamanan, privasi, dan kepatuhannya. Jadi produknya telah mendapatkan sertifikasi dan dipastikan adalah aman. Selanjutnya ya, organisasi menggunakan G Suite. Mengapa saya tidak melihat Google Meet di kalender? Ya, jadi tim IT itu bisa menyeting Google Meet apakah bisa masuk ke semua orang di organisasi atau tidak. Gitu. Itu adalah hal-hal yang penting yang harus diketahui oleh kita sebagai pengguna Google Meet. Oke, baik Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa kami sharekan kepada Anda semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe kepada channel Aspal Edu. Karena like dan subscribe dari Anda semuanya adalah kekuatan besar bagi kami untuk mengembangkan konten lainnya di masa yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.